Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning dalam studi kelayakan bisnis. Kita akan membahas tentang pengertiannya. STP dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada konsep segmentation, targeting, dan positioning yang digunakan untuk merencanakan pemasaran produk atau layanan. Konsep ini membantu bisnis untuk lebih efektif dalam menjangka pasar sasaran dengan memahami dan menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Bahas tentang poin pertama, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih terdefinisi, yang disebut segmen pasar. Setiap segmen memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kebutuhan, preferensi, perilaku, atau demografi yang spesifik. Dalam studi kelayakan bisnis, segmentasi membantu untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan dan layak untuk ditargetkan. Lalu selanjutnya ada membantu untuk memahami kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan potensial, dan serta dapat membantu mengarahkan upaya pemasaran dan pengembangan produk agar lebih sesuai dengan preferensi pasar yang spesifik. Contoh segmentasi dalam studi kelayakan bisnis yaitu: pertama, identifikasi segmen pasar potensial berdasarkan seperti usia, lokasi geografis, pendapatan, atau minat. Yang kedua, evaluasi ukuran dan potensi pertumbuhan setiap segmen. Yang ketiga, yaitu menentukan segmen yang paling cocok dengan kekuatan dan kemampuan bisnis yang direncanakan. Lalu kita membahas tentang poin kedua, yaitu targeting. Setelah mengidentifikasi segmen-segmen pasar yang berbeda, langkah selanjutnya adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Targeting memungkinkan bisnis untuk: pertama, fokus pada segmen-segmen yang memiliki potensi tinggi untuk membeli produk atau layanan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai target pasar yang tepat. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pesan pemasaran yang sesuai dan relevan untuk setiap segmen target. Contoh targeting dalam studi kelayakan bisnis yaitu: pertama, analisis untuk menentukan segmen mana yang paling menguntungkan dan layak untuk dijadikan target pasar. Yang kedua, dapat mengevaluasi potensi penjualan dan profitabilitas dari setiap segmen yang dipilih. Yang ketiga, yaitu pengembangan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai segmen pasar yang dipilih. Itulah pengertian dari targeting dan contohnya dalam studi kelayakan bisnis. Poin terakhir yaitu poin positioning. Positioning atau penempatan adalah langkah untuk mengembangkan citra atau posisi yang diinginkan produk atau layanan di benak pelanggan dalam perbandingan dengan pesaing. Tujuannya dari positioning ini adalah untuk: pertama, membuat produk atau layanan menjadi berbeda dan menonjol di mata konsumen. Yang kedua, menyampaikan nilai tambah yang unik atau keunggulan yang membedakan dari pesaing. Yang ketiga, dapat menciptakan persepsi yang positif dan relevan terhadap produk atau layanan di pasar. Contoh positioning dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu menentukan bagaimana produk atau layanan akan diposisikan dalam pikiran konsumen. Misalnya sebagai produk premium, produk dengan harga yang terjangkau, atau produk dengan keunggulan teknologi. Yang kedua yaitu identifikasi atribut produk yang akan diunggulkan dalam pesan pemasaran untuk menciptakan citra yang diinginkan. Yang ketiga yaitu membandingkan posisi yang diinginkan dengan posisi pesaing untuk mengidentifikasi kesempatan yang tidak terpenuhi. Dengan mengintegrasikan konsep segmentasi,
targeting, dan positioning ke dalam studi kelayakan bisnis, perusahaan dapat lebih efektif dalam pengembangan strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda-beda. Hal ini membantu untuk mengurangi resiko dan meningkatkan peluang kesuksesan bisnis di pasar yang kompetitif. Baik, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.